Kembali lagi bersama gue Yudi di sini di Gibahin Bola Channel. Timnas U17 ya, yang kemarin telah melakukan pertandingan persahabatan sebelum menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 ya pada bulan Oktober besok ya. Kemarin U17 ya bertanding melawan Timnas India U17 ya teman-teman. Yang kita ketahui kemarin Timnas U17 ya berhasil menang atas India U17 dengan skor 3-1 ya. Nah, Timnas U17 asuhan dari Nova Arianto ini ya telah dipersiapkan ya, telah dimatangkan untuk menjalani pertandingan di Piala Asia 2024 kategori U17 ya teman-teman. Beberapa pemain banyak yang masuk dan juga banyak yang dicoret oleh Coach Nova ya. Nah, Coach Nova sendiri ini merupakan pelatih yang sangat tegas ya, mengikuti jejak dari Sinteyong sendiri karena dia sudah cukup lama ya menjadi asisten dari Sinteyong. Ya, Nova Arianto pasti tahu ya, gimana caranya membentuk tim, gimana caranya melatih tim ya, apalagi tim-tim muda kita U17 agar bisa kompak dan bisa bermain ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nova Arianto itu sendiri ya. Makanya kita kemarin ya di Piala AFF U17 ya, kita permainannya sangat luar biasa ya, diminati oleh pecinta sepak bola Indonesia, dan permainannya juga mirip dengan apa yang diterapkan oleh Sinteyong sendiri teman-teman ya. Di Piala AFF kemarin kita lolos ya, U17 ini lolos sampai ke perempat final sebelum dikalahkan oleh Australia. Ini merupakan pencapaian sangat luar biasa bagi Coach Nova yang pertama kali melatih ya U17, dan dari sisi permainan juga sangat luar biasa dan sangat menarik ya. Mengikuti skema dari apa yang diterapkan oleh Sinteyong sendiri, dari ball position ya, dari strategi dan juga dari individual pemain dan kekompakan pemain, fisik pemain itu kemarin di Piala AFF diterapkan oleh Nova Arianto ke Timnas U17 teman-teman, sehingga kita mendapatkan hasil lolos ke perempat final U17. Pertandingan kemarin malam ya melawan India U17 ya, kita menang dengan skor 3-1 ya. Gol pertama kita dicetak oleh Evandra Florista ya dengan adu penalti dengan titik putih penalti ya. Nah, yang kedua kita mencetak gol dari Fandi Ahmad ya, pemain lincah satu ini ya, yang dimasukkan di babak kedua. Nah, sebelum ya kita kebobolan di menit sekitar 58 ya oleh Levis ya, pemain dari tim India 17 karena kurangnya komunikasi dari back U17 itu sendiri ya. Kemudian akhirnya Mirza berhasil menutup kemenangan dengan skor 3-1 teman-teman. Walaupun Indonesia menang dengan skor 3-1 ya, tapi banyak PR yang harus dicatat ya dan juga diperhatikan di sini, yaitu pertahanan kita ya. Pertahanan kita masih rapuh ya. Makanya dengan adanya pertandingan persahabatan ini itu bisa menakar kekuatan dari Timnas U17 itu sendiri ya untuk menatap laga di kualifikasi Piala Asia U17 ya. Kita melawan Kuwait sebagai tuan rumah, Mariana Utara dan juga Australia teman-teman. Inilah kita di partai persahabatan ini kita bisa menakar kekuatan, apa yang kurang, apa yang salah ya, dan pemain mana yang pantas masuk dan pemain mana yang tidak pantas masuk dalam skema dari Coach Nova itu sendiri ya. Jadi pasti banyak ada kekurangan dan kelebihan dari sisi permainan yang telah diterapkan kemarin ya melawan India. Nah, di sini kita lihat kekurangannya ada di back ya. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh back kita, yaitu di situ ada kapten timnas Indonesia U17 Pani, dan juga kurangnya komunikasi antara kiper ya Kovacia dan juga backnya teman-teman. Ini harus menjadi PR karena setelah di kualifikasi Piala Asia U17 itu lawan sangat berat teman-teman ya. Jadi
itulah partai sesungguhnya untuk U17 ya, di Piala Asia U17 nanti kualifikasi. Nah maka dari itu kita harus ini melihat ya, dan juga kepelatihan dari U17 harus jeli ya, mana kesalahan yang harus dibenahi ya, sisi mana yang harus dipertahankan agar nanti setelah bertanding di kualifikasi Piala Asia U17 ini kita bisa memaksimalkan ya, poin agar kita bisa lolos ke Piala Asia U17. Inilah pentingnya, poin pentingnya di sini ya. Permainan dan strategi dari Nova sendiri sudah bagus ya, diterapkan dengan sangat baik. Tetapi ya kelemahan situ adalah banyaknya kesalahan di posisi belakang dan juga terlalu percaya diri, overconfident ya bagi pemain-pemain U17, karena dilihat dari sisi permainan Indonesia menang jauh dari India ya, dari segi ball position ya, dari sisi serangan kita menang jauh dari India. Tapi itulah yang menjadi polemik di sepak bola terutama di timnas ya. Jadi terlalu overconfidence, nah itu juga tidak boleh ya. Karena setelah overconfident akan menjadi blunder bagi timnas sendiri, karena apabila timnas yang dilawan oleh timnas Indonesia itu mempunyai pertahanan yang kuat, mempunyai mental bertanding yang bagus, nah kita akan bisa meraih hasil yang buruk nanti teman-teman. Jadi selain dari posisi belakang harus dibenahi, dan overconfident inilah yang menjadi masalah juga. Nah, dari sisi permainan sudah enak ya dilihat dan juga sudah mulai padu ya. Dan pemain-pemain yang ada di U17 kemarin adalah pemain-pemain yang terbaik pilihan Coach Nova ya. Di situ ada Evandra Floresta ya, di situ ada Putu Panji dan juga Matthew Baker ya. Dan juga ada penyerang ganas kita nih U17 ya, yang menjadi cikal bakal bibit dari timnas junior kita untuk berlaga ke event selanjutnya, yaitu Mirza. Mirza ini merupakan pemain yang pintar mencari posisi dan juga pintar untuk mengelabui bek lawan ya. Terbukti di Piala AFF kemarin dia mencetak 4 gol ya. Itu merupakan pencapaian sangat luar biasa. Ya, ini mudah-mudahan nanti dilirik oleh pelatih Indra Safri maupun dari Sinteyong sendiri agar Mirza ini bisa bergabung dengan U19, U23 ataupun senior. Tetapi itu bukan mempunyai proses yang panjang, karena mereka Mirza ini pemain muda ya, masih 15 tahun. Jadi prosesnya masih panjang dan juga punya jangka panjang yang bagus. Apabila terus dikembangkan ya, terus dilatih, terus dikasih jam terbang bermain, jadi mental dan juga visi bermain dari Mirza sendiri terasa teman-teman. Nah disinilah ya. Tapi kita yakin nanti di kualifikasi Piala Asia 2017 kita akan bisa meraih hasil yang positif ya, dan kita bisa lolos ke Piala Asia 2017 ya. Nah setelah melawan India kemarin 3-1, nanti tanggal 27 Oktober ya kembali lagi ya kita melawan India. Jadi back to back, jadi kita 2 kali bertanding melawan India. Nah disitulah menakar kembali apa yang sudah diterapkan oleh Coach Nova, apakah berhasil dan berjalan dengan baik ya. Karena belajar pengalaman yang pertandingan pertama melawan India, kelemahan dan juga kekurangan yang ada di timnas U17 ini yang mudah-mudahan bisa diatasi ya. Dan pertandingan kedua nanti pada tanggal 27 Oktober ya, sebelum berlaga ke kualifikasi Piala Asia U17 ya teman-teman. Nah inilah sinilah kita lihat nanti ya kejelian ya dari Coach Nova ini sendiri dalam meracik strategi dan meracik fisik dari pemain U17 ini sendiri, agar kita bisa bersaing dengan negara-negara di Asia, terutama Kuwait dan Australia teman-teman. Itu yang menjadi tantangan bagi kita ya,
untuk bisa lolos ke Piala Asia U17. Coach Nova sendiri pun juga mempunyai visi ya lolos ke Piala Asia U17. Makanya dia terus mencari pemain-pemain yang sesuai dengan apa yang dimau oleh Coach Nova sendiri ya. Dan mungkin mencari pemain naturalisasi yang bisa dibilang bisa masuk ya dan bisa beradaptasi dengan pemain-pemain lainnya. Karena skuad dari yang ada di U17 ini merupakan skuad yang terbaik yang kemarin mengikuti Piala AFF U16 ya. Karena kita lihat sendiri kemarin U16 ini ya, walaupun masih muda, dia mempunyai visi yang sangat luar biasa ya. Jadi Coach Nova memilih pemain itu tidak sia-sia ya. Maka dari itu kemarin belajar dari pengalaman timnas Indonesia baik kelompok umur maupun senior ya, itu pasti kelemahan ada di pertahanan dan juga sisi penyerangan. Tapi kemarin di U17 ya, sisi penyerangan sudah terobati dengan baik ya. Di situ ada Mirza dan ada Goli ya. Nah, di sisi pertahanan ini kita masih harus dibenahi ya. Jadi untuk menatap ke Piala Asia U17 ya, pertahanan inilah yang harus menjadi poin penting dan menjadi suatu konsen ya bagi Coach Nova dan staf pelatihan yang U17 agar bisa bersaing nanti di Piala Asia U17 teman-teman. Baik teman-teman, segitu aja ya konten dari saya. Jangan lupa di subscribe, di komen dan di like channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru tentang sepak bola Indonesia teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu dengan saya Yudi. Salam olahraga.